Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Malaka. Dahulu kerajaan-kerajaan yang tumbuh di wilayah Indonesia berkembang menjadi kerajaan maritim ataupun agraris. Ini tidak lepas dari kondisi alam di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang subur tanahnya. Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Malaka yang punya spesialisasi dalam bidang perdagangan dan penyebaran Islam. Berikut ini adalah ulasan sejarah menarik dari Kerajaan Malaka tersebut. Sejarah dan asal-usul Kerajaan Malaka. Memasuki abad ke-15 Masehi di Kerajaan Majapahit, terjadi Perang Samudra. Pangeran Paramisor atau Pangeran Parameswara yang merupakan salah satu pangeran Kerajaan Majapahit menyelamatkan diri dari Blambangan ke Tumasik, Singapura bersama para pengawalnya. Sesampainya di Tumasik, Pangeran Paramisor melanjutkan lagi perjalanannya ke utara karena menganggap Tumasik kurang aman. Sesampainya di Semenanjung Malaya, Paramisor kemudian mendirikan perkampungan bersama pengikutnya dengan bantuan nelayan dan petani setempat. Kampung ini dinamakan Malaka, yang kemudian mengalami kemajuan pesat akibat posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Di bidang perdagangan, Malaka tumbuh menjadi daerah penghubung dunia barat dan timur. Kegiatan jual beli yang berkembang di Selat Malaka ini didominasi oleh para pedagang Islam. Karena itu, Paramisora kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Ia lalu merubah namanya menjadi Iskandar Shah dengan menjadikan Kerajaan Malaka sebagai kerajaan bercorak Islam. Peta dan letak geografis. Kerajaan Malaka berada di Semenanjung Malaya atau Selat Malaka, yang secara geografis terdapat di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Pada era jayanya, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat dagang dan pusat dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Malaka juga memiliki beberapa daerah kekuasaan, di antaranya adalah Semenanjung Malaya yang terdiri dari Ligor, Terengganu, Petani, Kelantan, dan lain sebagainya, Kepulauan Riau, Brunei dan Sarawak, pesisir timur Sumatera bagian tengah, Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selain itu, Kerajaan Malaka juga mendapatkan daerah taklukan melalui dopolosi dengan Majapahit dengan hasil diantaranya Palembang, Tambelan, Indragiri, Siantan, Pulang Jamaj, Bunguran, Silsilah Raja. Yang pertama, Iskandar Shah pada tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Iskandar Shah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang menjadi bandar pelabuhan yang banyak disinggahi pedagang luar negeri, terutama pedagang Islam. Untuk memastikan keamanan kerajaan, Iskandar Shah kemudian meminta pertolongan kepada Kaisar Cina pada tahun 1405 Masehi dengan menyatakan diri takluk kepadanya. Yang kedua, Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Tahta Kerajaan Malaka kemudian berlanjut ke tangan Muhammad Iskandar Shah yang merupakan putra Iskandar Shah. Pada era kepemimpinannya, Kerajaan Malaka memperluas lagi daerah kekuasaannya hingga meliputi semua daerah di Semenanjung Malaya. Beliau juga bercita-cita supaya menjadi penguasa tunggal dalam jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis tersebut. Namun sayangnya, beliau harus berhadapan dengan kekuatan Kerajaan Samudra Pasai yang jauh lebih besar. Daripada menantangnya untuk berperang, beliau lebih memilih melakukan jalur perkawinan politik dengan menikahkan putri Kerajaan Samudra Pasai. Dengan begitu, tujuannya sebagai penguasa tunggal di Semenanjung Malaya bisa tercapai. Yang ketiga, Muzaffar Shah pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi.
Muzafat Syah naik tahta setelah menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah. Beliau lalu memerintah kerajaan Malaka dengan gelar Sultan, yakni gelar yang baru dipakai pertama kali oleh Raja Kerajaan Malaka. Pada era kekuasaannya, Kerajaan Siam melakukan serangan hebat dari laut maupun darat, tapi dapat dipatahkannya. Sultan Muzafat Syah sendiri tak lupa melakukan sejumlah penaklukan seperti di Indragiri, Pahang, dan Kampar yang berhasil dikuasainya. Yang keempat, Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Pada era kepemimpinannya, Kerajaan Malaka mencapai masa kejayaan dengan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Kejayaan ini dapat setelah beliau menaklukkan berbagai daerah di Semenanjung Malaya dan Kerajaan Siam di Sumatera Tengah. Raja Siam berhasil dibunuh, tetapi putra mahkotanya berhasil ditangkap dan ditawan, lalu dinikahkan dengan putri sultan sendiri. Selain itu, kejayaan kerajaan Malaka ini tak lepas dari faktor keberadaan Laksmana Hangtuan yang masyhur sebagai seorang pelaut ulung. Yang kelima, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah terkenal sebagai raja yang tegas dan berani. Pada masa pemerintahannya, hukum syariat Islam benar-benar ditegakkan. Beliau wafat tatkala sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Yang keenam, Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Malaka berada pada titik terendah sebagai sebuah kerajaan yang lemah. Wilayah taklukannya hanya menyisakan sebagian kecil di Semenanjung Malaka. Di sisi lain, datanglah bangsa Portugis yang melakukan serangan pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Akhirnya kerajaan Malaka dapat takluk dan dikuasai oleh bangsa Portugis. Ini tak lepas dari faktor Sultan Mahmud Syah yang berkuasa pada usia anak-anak. Kehidupan. Yang pertama, bidang politik. Dalam keberlangsungan kehidupan politiknya, kerajaan Malaka menganut sistem politik damai yang berjalan dengan efektif. Pola kehidupan yang damai dan berdampingan ini dilakukan dengan menjalin hubungan diplomatik dan jalan perkawinan. Dengan kebijakan seperti ini diharapkan mampu menjaga keamanan dan stabilitas di internal ataupun eksternal kerajaan Malaka. Pada masa itu, kerajaan besar yang mesti diwaspadai oleh Malaka adalah Majapahit dan Cina. Maka dari itu, dibuatlah kebijakan untuk berhubungan damai dengan kudanya. Misalnya adalah dengan melakukan politik perkawinan, di mana para Meswara menikah dengan salah seorang putri kerajaan Majapahit. Ternyata strategi politik seperti ini juga dijelaskan dan dijalankan oleh penerus-penerusnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Untuk mengembangkan kehidupan ekonominya, kerajaan Malaka membuat peraturan dalam memungut pajak penjualan dan bea cukai. Kedua hal ini mampu memberi sumbangsi yang begitu banyak terhadap pemasukan kas negara. Sementara itu, raja dan pejabat kerajaan juga mendapatkan upeti dari para pedagang sehingga membuatnya sangat kaya. Hal penting lainnya yang dimiliki kerajaan Malaka adalah berupa undang-undang laut yang mengatur perdagangan dan pelayaran di wilayah kekuasaannya. Untuk memudah komunikasi dalam hal perdagangan, dipakailah bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dalam kebudayaan setempat, bidang seni setara Melayu merupakan salah satu bidang yang pesat pertumbuhannya. Karya-karya besar yang menceritakan kepahlawanan tokoh kerajaan Malaka banyak dibuat seperti Hikayat Hang Tuan, Hikayat Hang Jebat, dan Hikayat Hang Lekir. Sementara untuk perkembangan bidang sosial kerajaan Malaka sangat dipengaruhi oleh posisi, kondisi alam, dan lingkungan wilayahnya yang ada di Semenanjung Malaya. Sebagian besar penduduk hidup dalam dunia maritim sehingga menyebabkan warganya yang kurang bermasyarakat dan hidup dalam individualisme. Beragam kelompok masyarakat pun juga bermunculan seperti kelompok buruh atau majikan. Masa kejayaan. Era keemasan kerajaan Malaka terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muzafat Syah dengan bantuan Bendahara Tuan Perak dan Panglima Laut Laksana Hang Tuah. Pada masa saat itu, kerajaan Siak, Pahang, Kampar, Rokak, dan kerajaan kecil lainnya di Sumatera berhasil dikalahkan dan diislamkan. Sebagai pusat perniagaan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, makin memperkokoh posisi kerajaan Malaka. Pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India banyak yang singgah di negeri ini, sehingga membuat roda perekonomian makin kuat.
Keberhasilan ini terus berlanjut hingga era kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah yang berkuasa pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi. Beliau dikenal sebagai raja yang berani dan tegas, layaknya Sayyidina Umar bin Khattab dan sejarah Islam. Pernah suatu ketika beliau melakukan ronda bersama pengawalnya dan berhasil menangkap seorang pencuri. Tak tunggang-tunggung, pencuri tersebut diberi hukum potongan tangan sesuai hukum Islam. Semakin kuatnya posisi kerajaan Malaka ini juga tak lepas dari tegasnya hukum syariat Islam yang diperlakukannya, sehingga menjadi negeri yang adil dan makmur. Kemasyhuran kerajaan Malaka ini membuat para ulama luar negeri juga banyak yang berkunjung seperti Maulana Abu Khadif Yusuf, Khadim Anwar Shah, Mahmud Syai'in Abdul Aziz, Maulana Sadar Johan, dan Maulana Abu. Dalam ketantanan kerajaan Malaka, seorang ulama sangat dihormati dan diberi tempat yang agung. Faktor-faktor yang diikuti berpengaruh dalam masa keemasan kerajaan Malaka, antara lain adalah sebagai berikut. Parameswara sudah menjalani hubungan baik dengan Cina pada tahun 1403, saat Laksana yang Cina datang berkunjung. Seorang Sultan Malaka juga melakukan politik perkawinan dengan menikahi putri Cina yang bernama Hang Lipo. Hubungan baik Malaka dan Cina berubah manis untuk Malaka sebab mereka terhindar dari gempura kerajaan Siam. Runtuhnya kerajaan Malaka. Kemunduran kerajaan Malaka sangat terasa tatkala Sultan Mahmud Syah berkuasa pada tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Dalam rentangan waktu tersebut, stabilitas kerajaan banyak berguncang karena Sultan Muhammad Syah berkuasa saat usianya masih kecil. Pada masa pemerintahannya, ia dibantu oleh bendahara Laksmana serta pembesar istana. Setelah meninggalkannya, bendahara kerajaan yakni Tuan Perak turut memperkuat kondisi internasional dan internal yang makin tak stabil. Tuan Perak digantikan oleh Tuan Putih sebagai bendahara kerajaan dengan karakternya yang angkuh, lemah, dan suka mengumpulkan harta. Naasnya situasi ini diperparah dengan keataan Portugis yang bermaksud melakukan serangan kepada kerajaan Malaka dengan pimpinan Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis datang dari arah Goa dan India. Mereka bermaksud menjatuhkan kerajaan Malaka untuk menguasai pusat perniagaan di sana. Akibat kekalahan ini, Sultan Muhammad Syah melakukan pelarian ke Pahang, lalu ke Johor, ke Bintan, dan terakhir di Kampar, Riau. Di tempat terakhir inilah kemudian Sultan Muhammad Syah akhirnya meninggal dunia pada tahun 1529 Masehi. Sumber sejarah Sulatus Salatin. Informasi yang didapatkan dari Sulatul Salasin bahwa kerajaan Malaka merupakan pengembangan kerajaan Melayu yang ada di wilayah Singapura. Serangan dari Siam dan Jawa membuat kerajaan memindahkan ibu kota ke Malaka. Yang kedua, kronik dinasti Ming. Menurut informasi kronik dinasti Ming, disebutkan bahwa Prameswara yang merupakan pendiri kerajaan Malaka mendatangi Kekaisaran Tongle pada tahun 1405 di Nanjing. Beliau datang untuk mengakui kedaulatan wilayahnya, lalu memperoleh imbalan dari Kaisar Cina untuk melindungi wilayah Malaka. Tercatat utusan Malaka mengunjungi Kekaisaran Cina sebanyak 29 kali. Dari kerajaan sama ini membuat kerajaan Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di kawasan Semenanjung Malaya. Serangan dari kerajaan Siam pun dapat dibendung akibat bantuan dari Kekaisaran Cina. Yang ketiga, laporan Laksamana Cheng Hoa. Dari laporan yang didapat dari Laksana Cheng Ho, diketahui bahwa penduduk Malaka beragama Islam. Yang keempat, Pararaton. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Toko Brahayang Prameswara merupakan suami dari Ratu Suhita, yang merupakan ratu yang memerintah di Majapahit. Peninggalan. Yang pertama, Masjid Agung Delhi. Masjid yang juga dinamakan Masjid Raya Al-Mahmum ini merupakan saksi bisu kehebatan kerajaan Malaka. Lokasinya ada di Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, Benteng Alfamso. Benteng ini menjadi saksi ditaklukkan kerajaan Malaka oleh bangsa Portugis. Bangunan ini memiliki arsitektur bergaya Eropa yang paling tua di benua Asia. Yang ketiga, Masjid Johar Baru. Bangunan masjid ini berlokasi di Johor, Malaysia. Namun masjid ini diambil dari nama pendirinya, yakni Sultan Johar, yang merupakan salah satu keturunan kerajaan Malaka. Kini masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya yang mendapat perlindungan oleh pemerintahan Malaysia. Yang keempat, Hikayat Hang Tuah.
Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra yang mirip seperti dongeng namun kental dengan nuansa Islam. Hikayat yang terkenal dari Kerajaan Malaka adalah hikayat Hang Tuah. Yang kelima, mata uang. Dalam Banteng Alfonso juga terdapat beberapa mata uang yang menjadi bukti Kerajaan Malaka berkembang pesat dalam bidang perdagangan. Itulah tadi ulasan lengkap mengenai sejarah Kerajaan Malaka yang memegang peran penting dalam jalur perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Kami berharap ulasan di atas bisa menambah wawasan bagi para pembaca semuanya. Jika Anda ada pertanyaan terkait sejarah Kerajaan Malaka ini, silakan menulis langsung di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu, Rahayu.